Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan Pilpres dan Pileg digelar terpisah dengan Pilkada. Berbeda dengan sebelumnya, jadi kedepannya Pilpres dan Pileg digelar minimal 2 tahun setelah pemilihan kepala daerah. Nantinya Pileg yang serentak dengan Pilpres hanya untuk pemilihan anggota DPR dan DPD. Jadi pemirsa, Pileg serentak dengan Pilpres ini hanya untuk pemilihan DPR dan DPD. Sementara pemilihan anggota DPRD dilakukan bersamaan dengan pemilihan kepala daerah. Menurut MK, pemilu serentak, Pilpres dan Pileg serta Pilkada membuat banyak isu daerah tenggelam. Masyarakat juga tidak fokus terhadap calon karena terlalu banyak kertas suara yang harus dicoblos. Nah, fenomena ini menurut MK menurunkan kualitas pemilihan umum. Indonesia tahun 2017 nomor 182. Tambahan lembaran negara 4 menyatakan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 tahun nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai. Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan Ya, pemirsa, MK sudah memutuskan pemilu tak lagi diselenggarakan serentak. Keputusan ini langsung menuai beragam tanggapan baik yang pro maupun yang kontra. Lantas apa alasan dibalik keputusan pemilu digelar tidak serentak? Kita akan bahas bersama narasumber istimewa saya. Ada anggota DPR RI Komisi 2 Ahmad Irawan, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Haikal, juga telah bergabung melalui sambungan Zoom Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah. Saya sapa semuanya, selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami, berdialog di Sindo Prime. Saya mungkin yang pertama terlebih dahulu ke Pak Haikal dulu nih. Pak Haikal, bisa diceritakan prosesnya seperti apa, dasar landasan, karena kami tahu juga salah satunya Perludem yang ingin agar pemilu ini dilakukan tidak serentak. Lalu seperti apa hingga akhirnya MK ketok palu dibatalkan pemilu serentaknya, Mas Haikal? Baik, terima kasih Mas Yudi. Yang pertama saya ingin luruskan bahwa MK bukan membatalkan pemilu serentaknya, namun kemudian MK membentuk atau kemudian menyampaikan di dalam putusan itu bahwa ada sistem keserentakan yang baru, yaitu serentak nasional dan juga serentak daerah atau serentak lokal. Jadi memang seperti disampaikan tadi bahwa pemilu serentak nasional itu akan memilih presiden, anggota DPR dan juga anggota DPD, sementara pemilu daerahnya itu akan memilih anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota dan juga kepala daerah. Ya, memang ini merupakan perjalanan panjang, sebab kalau kami boleh sampaikan bahwa upaya untuk kemudian mengubah model keserentakan ini sudah disuarakan jauh sebelum putusan ini diputuskan tanggal 26 kemarin, bahwa di tahun 2014 rancangan untuk membentuk sistem pemilu daerah dan juga pemilu nasional ini sebenarnya sudah disampaikan proposalnya oleh teman-teman masyarakat sipil, teman-teman NGO, untuk kemudian dimuat di dalam undang-undang
pemilu pada saat itu bisa dibentuk yang lahir menjadi Undang-Undang 7 tahun 2017. Namun memang pada saat itu hal ini belum diakomodir, dan di tahun 2019 Perludem juga sudah melakukan upaya ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji kembali model keserentakan 5 kotak yang digunakan di Undang-Undang 7 2017 itu. Namun memang pada saat itu Mahkamah Konstitusi memilih untuk tidak memutuskan model apa yang terbaik, namun memberikan opsi kepada pembentuk undang-undang berupa 6 model yang disampaikan Mahkamah Konstitusi dan model lainnya sepanjang pelaksanaan pemilu presiden, DPR dan juga DPD itu diselenggarakan di satu hari yang sama. Lalu baru di tanggal 26 kemarin, setelah sebelumnya tahun lalu ya kami mencoba untuk kembali mengajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengevaluasi model keserentakan ini, karena sejak 2019 diputus Mahkamah Konstitusi 6 model tadi tidak ada upaya perubahan ataupun tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap atau evaluasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, sehingga di putusan 135 ini kemudian Mahkamah Konstitusi memilih untuk menentukan mana kemudian model yang paling tepat dan mana kemudian model yang paling baik untuk digunakan di pemilu ke depannya. Jadi memang ini merupakan suatu upaya panjang yang sudah dilalui sebenarnya. Pak Haikal, ini banyak yang bertanya kepada saya, tapi mungkin ini izin saya mewakilkan kepada Pak Haikal nih menjawab pertanyaan ini. Bagaimana solusi untuk efisiensi biaya dan logistik? Bukankah dengan biaya penyelenggaraan tidak serentak akan lebih besar, seperti harus menggelar beberapa pemilu di tahun-tahun yang berbeda, kemudian anggaran negara terbebani untuk logistik, honor petugas dan pengamanan tiap pemilu? Apa jawabannya nih Pak Haikal? Sebenarnya itu menjadi satu pertanyaan yang harus dijawab dengan satu sistematika yang jauh lebih kompleks dan tidak hanya bisa dijawab dengan sederhana, karena memang itu akan sangat bergantung pertama berkaitan dengan tahapan-tahapan pemilu yang akan dilalui, lalu kemudian terkait dengan bagaimana tahapan itu bisa dilakukan secara seefisien mungkin. Dan tentu saja putusan ini tidak menjadi jawaban atas semua permasalahan pemilu, karena ini hanya menjadi ruang bagi kami, ini hanya menjadi salah satu ruang yang harus dibenahi, dan putusan MK ini kemudian bisa salah satunya membenahinya. Lalu terkait dengan pertanyaan apakah pemilunya akan dilakukan di tahun-tahun yang berbeda dan seterusnya, saya rasa putusan MK sudah cukup clear menjawab itu, bahwa pemilu tetap hanya akan dilaksanakan di tahun 2029 dan juga tahun 2031 ataupun tahun 2032. Jadi terkait dengan terkait dengan logistik dan sebagainya, sebenarnya itu tidak menjadi satu permasalahan yang yang menjadi pertanyaan besar karena ada perubahan sistem ini, karena kan jumlah pemilunya tetap sama, bahwa di pemilu nasional akan ada 3 surat suara dan di pemilu daerah akan ada 4 surat suara atau bahkan bisa menjadi hanya 3 saja gitu. Jadi memang ini yang kemudian ya tentu nanti teknisnya itu akan dibentuk melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun ketika itu dipertanyakan apakah kemudian akan muncul penambahan biaya, akan muncul penambahan logistik dan sebagainya, maka jawabannya sebenarnya tidak, karena pemilunya tetap hanya dilaksanakan 2 kali. Toh di tahun 2024 kemarin kan pemilu juga dilaksanakan 2 kali. Pertama untuk memilih presiden dan juga legislatif, baik dari tingkatan kabupaten kota sampai nasional. Lalu kemudian yang kedua adalah untuk memilih kepala daerah. Jadi memang ini hanya mengelompokkan saja sesuai dengan luasan atau kemudian level dari pemilu itu sendiri, bahwa ada pemilu level nasional dan juga ada pemilu level daerah. Jadi memang sebenarnya untuk pertanyaan yang berkaitan dengan itu tentu tidak akan berpengaruh banyak, apalagi kemudian ketika kita bisa mempersingkat atau mengurangi tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu yang kemudian kalau selama ini pelaksanaan pemilu Pilpres dan Pileg itu sepanjang 22 bulan itu bisa dikurangi sebenarnya. Baik, saya ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, ya entah apakah saya mewakili publik atau tidak ya, ketika pemilu serentak kadangkala, kalau saya sih mungkin karena saya kurang fokus ya, kadang-kadang memilihnya itu jadi tidak fokus gitu, ingin memilih yang capres, cawapres, DPR dan segala macam. Nah, dengan pemilu tidak serentak ini, kira-kira Pak Ahmad apakah akan lebih efektif, akan lebih baik untuk pemilu kita, untuk pemilih kita untuk bisa menentukan pilihannya yang lebih detail dan fokus? Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin memulai dulu kaitannya dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi baru saja gitu. Nah, yang pertama bahwa
kita telah menyepakati satu konsensus bahwa kita harus berpegang pada satu prinsip yang namanya prinsip konstitusionalisme. Jadi dalam prinsip konstitusionalisme itu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu yang pertama mengatur yang namanya separation of power, pemisahan kekuasaan. Kita juga mengenal namanya pemerintahan presidensial, kita mengenal pemerintahan nasional, pemerintahan daerah, terus kemudian kita mengenal pemilu yang pasti yang terencana 5 tahun sekali. Semua itu diatur dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, dan itu semuanya bersifat eksplisit dan tekstual. Nah, kembali ke persoalan dan pokok putusan kaitannya dengan pemilihan atau model keserentakan yang terpisah antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Saya ingin mengatakan terlebih dahulu bahwa apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi ini itu adalah putusan yang salah. Saya tidak ingin berbasa-basi lagi bahwa putusan MK ini sifatnya final and binding, sehingga kita harus hormati, kita harus laksanakan. Karena yang pertama bahwa kenapa putusan Mahkamah Konstitusi ini salah? Karena pasal 22E ayat 1 Junto ayat 2 mengatakan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, dan di ayat 2-nya mengatakan bahwa termasuk yang dipilih dalam 5 tahun sekali itu adalah anggota DPRD. Nah, kalau kemudian kita bicara terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, kita masuk dalam di pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun Mahkamah Konstitusi pernah dan ini juga berubah-berubah bahwa sebenarnya pilkada itu ada yang pada esensinya, pada hakikatnya juga merupakan adalah pemilu. Itulah kemudian yang menjadi alasan Mahkamah Konstitusi di pemilu 2024 terakhir ini menyerentakkan dalam tahun yang sama pileg, pilpres, dan kemudian pilkada. Nah, ini dipisah kembali atau dibuat jeda 2 tahun atau 2 tahun setengah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan terbaru ini, itu telah masuk jauh ke ranah legislatif atau wilayah pembentuk undang-undang. Keputusannya melewati ranah legislasi? Iya, benar. Jadi apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada saat ini itu selain jauh tidak berbasis pada teks konstitusi, tidak berbasis pada original intentnya bahwa DPRD masuk dalam pemilihan yang dilaksanakan 5 tahun sekali. MK juga masuk jauh dalam wilayah legislatif dan mengatur hal-hal yang sebenarnya sifatnya sangat teknis gitu. Saya berulang kali membaca putusan tersebut. Salah satu alasannya bahwa terdapat kejenuhan masyarakat dalam memilih dan lain-lain. Itu bukan masalah konstitusional. Itu adalah persoalan implementasi, persoalan teknis. Yang kalaupun kita mau selesaikan, itu ada pada wilayah atau ada pada ranah pembentuk undang-undang untuk kemudian menyelesaikan hambatan-hambatan yang sifatnya praktikal dan implementasi. Jadi soal kejenuhan itu bukan diputus dari MK, tapi itu adalah wilayah teknis dari legislasi yang menentukan, begitu? Iya, benar. Jadi selain saya ingin mengatakan secara substansi bahwa putusan ini salah, secara teknis juga saya ingin mengatakan bahwa bahwa Mahkamah Konstitusi itu telah masuk jauh dalam wilayah kekuasaan legislatif. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa selain Mahkamah Konstitusi itu tadi menyalahi atau putusan tersebut salah, juga ya tadi itu melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menyerobot seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Jadi apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini itu tidak ya tanda kutip bahasa awamnya tidak sabar terhadap proses legislasi yang selama ini berjalan di DPR. Gitu. Baik, menarik. Saya penasaran dengan Pak Ferry. Pak Ferry, kalau Partai Perindo setuju nggak ya Pak Ferry dengan pemilu tidak serentak lagi? Iya, saya juga perlu luruskan bahwa ini konteksnya bukan keserentakan.
Jadi keserentakannya tetap keserentakan, tapi sekarang adalah keserentakan pemilu nasional dan pemilu lokal. Jadi konteksnya adalah kita pemilu serentak, seperti itu. Tetap pemilu serentak, tapi itu dibedakan antara nasional dan lokal. Nah, kalau kami sendiri ya tentunya kita apresiasi atas putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Ini adalah putusan yang final and binding yang kita hormati, dan saya pikir yang memang lebih penting untuk menindaklanjuti ini adalah bagaimana nanti Pak Ahmad Irawan di DPR dan juga pemerintah untuk segera mengakselerasikan kegiatan-kegiatan untuk proses revisi Undang-Undang Pemilu itu menjadi sangat penting sekali. Nah, tentunya dalam konteks seperti ini yang memang menjadi poin yang sangat strategis, bagaimana mekanisme-mekanisme ini dibangun untuk proses penguatan. Bagi saya, ini adalah pintu masuk terkait dengan bagaimana proses format pemilu ke depan itu dan proses tata kelola pemilu itu menjadi lebih berkualitas dan lebih berintegritas lagi ke depannya. Ini yang memang menjadi poin penting, karena selain hal-hal yang memang terkait dengan soal keserentakan, ada lagi yang memang harus menjadi bagian penting yang masuk dalam konteks pembahasan, yaitu terkait dengan soal sistem pemilunya, yang itu di dalamnya adalah soal bagaimana proses pencalonan, bagaimana redesign dapil, bagaimana electoral formulanya, bagaimana terkait dengan banyak faktor termasuk urusan parliamentary threshold. Ini menjadi hal yang sangat penting yang perlu menjadi pembahasan akselerasi dari revisi Undang-Undang Pemilu ke depan. Nah, tentunya ekspektasi saya sebenarnya revisi Undang-Undang Pemilu itu harusnya sudah selesai tuntas di pasca Pemilu 2019 2 periode yang lalu. Harusnya kan sudah selesai di situ. Tapi kan ini walaupun itu menjadi prioritas balik pada waktu itu, tapi ternyata tidak dibahas dan akhirnya terulang di 2024 dengan banyak kompleksitas dan banyak juga orang-orang yang men-challenge ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan soal Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, saya pikir ini menjadi catatan penting bagi pembuat undang-undang, DPR dan juga pemerintah untuk segera melakukan upaya-upaya bagaimana merumuskan secara teknikalitas dan substansi terkait aktivitas proses pemilu ke depan, sehingga seluruh peserta pemilu ini menjadi hal yang sangat penting bagi kami di partai politik. Tentunya juga sama dengan Bung Ahmad Irawan bahwa proses kaderisasi ini menjadi hal yang sangat penting. Proses rekrutmen untuk proses pencalegan dan lain sebagainya itu kan menjadi hal yang juga sangat penting untuk kita kawal bersama-sama. Nah, oleh karena itu ini yang memang saya pikir penting sebagai bagian dari turunan-turunan yang ada, dan saya melihat bahwa inilah satu mekanisme yang harus menjadi titik awal untuk proses bagaimana meredesign format pemilu ke depan yang memang lebih baik, seperti itu. Pak Ferry, tadi Pak Ahmad bilang bahwa putusan MK ini salah. Tanggapan Pak Ferry gimana, Pak? Iya, saya pikir kita punya penilaian masing-masing. Pak Ahmad dengan referensinya, Pak Haikal dengan referensinya, saya juga punya perspektif terkait dengan soal ini. Ya, kita bisa melihat dan bisa menilai terkait dengan putusan tersebut. Tapi bagi kami di Partai Perindo ini satu langkah yang memang cukup strategis untuk kita melihat bagaimana proses pemilu ke depan. Yang memang perlu menjadi perhatian teknis adalah catatan dari Pak Ahmad tadi terkait dengan soal konstitusionalitas keserentakan untuk perpanjangan untuk DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Kalau untuk kepala daerah saya pikir nggak ada problem, tapi kan untuk ini yang memang problem. Nah, oleh karena itu yang harus kita sempurnakan di dalam ketentuan revisi Undang-Undang Pemilu yang memang akan didesain seperti itu. Karena kalau saya melihat dari undang-undang yang lain, misalnya Undang-Undang 23 tahun 2004, itu menjadi poin yang penting ketika misalnya seorang anggota DPR itu berhenti ketika ada pelantikan anggota DPR yang baru. DPRD ya maksudnya. Ini menjadi hal yang juga harus kita coba sinkronisasi terkait dengan soal seperti ini. Dan ini adalah tugas Pak Ahmad Irawan dan kawan-kawan terkait dengan aktivitas ini. Baik. Pak Ahmad, Pak Ferry, Pak Haikal, sebelum kita lanjutkan dialog kita, ada satu hal juga yang mungkin menjadi sorotan adalah mengenai pemilu serentak yang baru digelar 2 kali, yakni pada 2019 dan 2024. Ini membawa dampak yang lumayan besar terhadap persiapannya. Ini bicara anggaran. Jadi pemilu serentak tahun 2019 mencapai hingga 25,59 triliun rupiah. Nah, jumlah ini naik 61% dibandingkan anggaran pemilu 2014. Sementara untuk pemilu 2024, pemerintah menganggarkan hingga 71,3 triliun rupiah.
Tidak hanya jumlah anggaran yang membengkak, petugas KPPS yang tumbang karena sakit bahkan menghembuskan nafas terakhir pun meningkat. KPU mencatat jumlah petugas KPPS yang sakit pada pemilu 2019 mencapai lebih dari 5.000 orang, sementara yang wafat mencapai 894 orang. Pada pemilu 2024 jumlah ini menurun, di mana petugas yang sakit mencapai 115 orang dan yang meninggal dunia menurun hingga 6 orang. Ya, mungkin sebelum ke Pak Haikal, Pak Ahmad kembali. Pak Ahmad, data-data yang disebutkan tadi apakah untuk melakukan evaluasinya salah satunya adalah ke MK dan MK yang memutuskan untuk menjadi sebuah hasil finalnya, Pak Ahmad? Ya, jadi proses evaluasi itu kan proses yang sebenarnya telah kita lakukan. Pasca pelaksanaan pemilu serentak di 2024, kita juga terus melakukan evaluasi secara terus-menerus. Bahkan proses evaluasi itu kita seriusi dengan mengambil tindakan legislatif, yakni dengan memasukkan rancangan undang-undang paket politik ini ke dalam prolegnas utama. Nah, itulah yang kemudian yang sebenarnya dari masuknya undang-undang paket politik, undang-undang pemilu ini dalam prolegnas utama, seharusnya Mahkamah Konstitusi dan berbagai pihak yang terkait memiliki kepentingan terkait dengan pemilu ini, itu sudah bisa melihat bahwa persiapan dan evaluasi maupun konsep pemilu kita ke depan itu sedang diproses dan dipersiapkan dengan matang, karena kita tidak bisa membangun suatu sistem pemilu yang sifatnya tambal sulam, karena pemilu ini berkaitan dengan banyak hal dan terkait dengan berbagai subsistem lainnya yang diatur dalam konstitusi kita. Nah, tadi salah satu misalnya terkait dengan efisiensi pembiayaan, terus termasuk juga tadi misalnya kejenuhan yang seperti yang dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi, itu hanya beberapa bagian permasalahan yang kita temuin, dan sebenarnya ya Pak Ferry juga tahu bahwa sebenarnya masalah pemilu ini sifatnya repetitif aja, Pak. Dari sejak awal sampai sekarang pemilu ini sebenarnya masalahnya sama aja. Hanya setiap pemilunya kadang berbeda-beda. Di awal pemilu kita masih menjumpai kekerasan pada bidang pemilu. Sebelumnya kita melihat isu SARA yang dominan. Terus sekarang juga isu penggunaan sosial media dan lain-lain seterusnya. Itu kan sebenarnya masalah-masalah yang sebenarnya kita mau benahi dalam pemilu kayak kita. Tadi Pak Ahmad yang dibilang jumlah meninggal dunia petugas KPPS yang juga ada peningkatan makin banyak. Kemudian juga biaya yang juga lumayan tinggi. Nah, ini evaluasinya apakah itu harus diperbaiki dan mengatakan bahwa kesimpulannya itu belum berhasil sehingga ke depan harus ada perubahan-perubahan atau gimana? Iya, memang. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya perubahan-perubahan itu terjadi dengan proses evaluasi terhadap permasalahan-permasalahan yang sifatnya implementasi. Bukan MK nah, ya? Itulah yang implementasi yang dilakukan oleh evaluasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan pembentuk undang-undang. Nah, itulah yang kemudian saya kritik tadi di awal, mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai satu peradilan konstitusional itu tidak boleh memasuki wilayah implementatif dan legislatif. Karena itu menjadi wilayah pembentuk undang-undang, apalagi kemudian itu menyalahi teks yang sifatnya eksplisit. Itu eksplisit gitu loh. Nggak bisa kita bicara bahwa ada penafsiran A, B, C, D, D dan lain-lain. Itu sesuatu yang sifatnya eksplisit gitu. Baik. Saya penasaran Pak Haikal, bagaimana menjawabnya ketika Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak melewati batas untuk memberikan keputusan teknis dan eksplisit yang sebenarnya bisa diputuskan hasil evaluasi dari penyelenggaranya, Pak Haikal? Ya, saya pertama mungkin sama seperti yang disampaikan Pak Ferry tadi ya, bahwa setiap orang punya penilaian atas putusan ini. Dan kalau kita melihat sebenarnya kan ada banyak putusan MK juga yang bahkan kalau kita ingin kaitkan, kita mengingat kembali, menyegarkan kembali ingatan kita, ada yang namanya putusan 90. Pada saat itu berkaitan dengan persyaratan usia dari calon wakil presiden, yang pada saat itu juga diputus oleh MK. Namun kemudian kan memang pada saat itu ada respon yang cukup berbeda sebenarnya kami lihat dari pembentuk undang-undang, bahwa pada saat itu ada penerimaan yang jauh lebih besar dibandingkan yang saat ini. Jadi memang sebenarnya terhadap satu putusan dan putusan yang lain memang pasti akan ada banyak penilaian seperti yang tadi disampaikan Pak Ferry ya. Mas, bisa saya potong sedikit, Mas? Silakan. Bolehkah Pak Haikal? Boleh ya Pak Haikal ya?
Silakan Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Bagaimana Pak? Mas, masalah umur dalam pencalonan dan persyaratan itu tidak tekstual dan tidak diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kaitannya dengan bahwa pemilu harus dilaksanakan 5 tahun sekali dan salah satu yang dipilih dalam pemilu tersebut anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, itu sifatnya tekstual dan eksplisit. MK tidak boleh menafsirkan non-originalis terhadap teks konstitusi yang sifatnya eksplisit tersebut. Apalagi mengambil contoh tadi persoalan umur tersebut. Umur tidak ada diatur dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 kita. Baik, ada jawabannya. Silakan Pak Haikal. Jadi seperti ini Mas, kalau seandainya kita ingin mencoba mengkaji ya, apakah kemudian MK bisa, apakah MK melewati garis-garis kewenangannya dan sebagainya, tentu ini akan menjadi perdebatan yang sangat panjang. Ini akan menjadi perdebatan akademik yang bahkan mungkin akan banyak sekali kajian yang akan mengkaji ini. Namun kalau kita melihat kembali ya, di dalam proses penafsiran Undang-Undang Dasar itu kan tidak hanya berdasarkan penafsiran tekstual. Ada yang disebut dengan penafsiran original intent, ada yang disebut dengan penafsiran historikal, bahkan penafsiran faktual pun itu menjadi bagian dari penafsiran. Nah, saya nanya saudara, untuk terkait ini MK menggunakan penafsiran apa? Ilmu penafsiran apa yang digunakan oleh MK? Nah, saya tanya saudara. Ya, tentu MK menggunakan banyak dasar penafsiran dalam hal ini. Kami melihat kalau kita membaca pertimbangan hukum yang disampaikan oleh MK di dalam putusan 135 ini, sebenarnya kita bisa paham apa yang kemudian menjadi alasan MK, apa yang kemudian menjadi pertimbangan MK, dalil yang kemudian menjadi membuat MK yakin untuk kemudian memutus seperti ini. Di dalam putusan itu sudah banyak sekali bisa dijelaskan. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang kemudian disampaikan MK bahwa salah satunya adalah ketiadaan upaya untuk mengevaluasi, ketiadaan untuk mengubah. Siapa bilang? Itu bisa dilihat eksplisit bahwa MK mengatakan itu bukan model penafsiran, tapi MK menilai implementasi dari pelaksanaan undang-undang itu. Saudara harus menjawab model penafsiran dan ilmu penafsiran apa yang digunakan oleh MK ketika kemudian tekstual dan eksplisit dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan pemilu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun dan salah satunya adalah memilih anggota DPRD. Saudara menggunakan model penafsiran apa untuk mengatakan harus original intent, futuristik, apa macam-macam? Nggak bisa. Sesuatu yang sifatnya tekstual itu harus ditafsirkan seperti itu. Ya, gitu. Jadi begini. Karena kalau seandainya ya kita memahami dan kemudian kita mempelajari, saya tidak ingin berdebat terlalu panjang. Itu menjadi satu pandangan yang dipersilahkan saja. Toh ada juga kemudian yang menganggap bahwa putusan ini adalah putusan yang cukup responsif, cukup kemudian progresif untuk menilai hal ini. Tetapi kita harus melihat bahwa konstitusi itu bukan teks mati. Konstitusi itu bukan satu rangkaian kata-kata yang tidak bisa diubah. Konstitusi itu bisa ditafsirkan, konstitusi itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang disebut dengan living constitution, konstitusi yang hidup. Dan salah satu untuk menciptakan living constitution itu adalah melalui putusan pengadilan. Dan ini adalah salah satu bentuk dari hal itu. Karena kalau kita melihat perjalanan keserentakan ini kan sebenarnya sudah ditafsirkan tidak hanya di dalam satu putusan. Dari tahun 2013 itu sudah ada putusan yang menafsirkan terkait dengan keserentakan, dan di dalam putusan nomor 55 tahun 2019 MK sudah menyampaikan ada 5+ model yang konstitusional, dan salah satu modelnya adalah model nomor 4, yaitu adalah memisahkan antara keserentakan presiden, DPD dan DPR menjadi pemilu nasional, dan juga keserentakan daerah yaitu pemilu DPRD dan juga pemilu kepala daerah. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya di dalam putusan ini penafsiran konstitusionalitas model keserentakan itu sudah dijawab terlebih dahulu. Mas, sudah dijawab melalui putusan nomor 19. Baik. Putusan 50 itu masih sesuai dengan 22E ayat 1 dan ayat 2. Yang dieksklud dalam putusan itu adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Berarti Mas Ahmad Irawan sebenarnya tidak membaca amar putusan ataupun pertimbangan hukum dari putusan nomor 55 tahun 2019. Kalau seandainya kita bisa tampilkan di layar ini sekarang, kita bisa melihat bahwa ada 5+ model yang dianggap MK sebagai model yang konstitusional. Model keserentakan. Benar. Itu masih dalam model nomor 4 dan model nomor 4 adalah model yang digunakan MK yang menjadi putusan nomor 135 sekarang. Kita semua bisa cek itu dan semuanya bisa membaca.
antara putusan 55 tahun 2019 dan juga putusan 135 tahun 2024. Ada tanggapan, Pak Ahmad? Ya udahlah, pendapatnya begitu kan. Tapi saya ingin mengatakan ya sudahlah. Baik. Pendapat seperti itu, tapi saya ingin mengatakan bahwa konstitusionalisme itu menjamin adanya stabilitas politik. Konstitusionalisme itu menjamin adanya perlindungan atas hak kepastian hukum, dan konstitusionalisme itu membangun dan menjaga adanya keseimbangan kekuasaan. Kita nggak bisa bernegara dan pemerintahan melanggar sesuatu yang sebenarnya telah diatur secara jelas dan tekstual. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang kemudian saya mengatakan bahwa apakah kemudian memadai kalau kita kemudian menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan hanya melakukan revisi undang-undang, ataukah kemudian kita untuk menyelamatkan termasuk muka Mahkamah Konstitusi sendiri, itu dengan kita harus mendorong untuk dilakukannya amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Karena putusan MK ini sudah terlanjur keluar, tapi Undang-Undang Dasar 1945 karena kita sudah memilih sebagai negara yang konstitusional, demokrasi yang berdasarkan atas hukum, ini yang kemudian kita harus berupaya membangun suatu konsensus bahwa konstitusionalisme kita ini harus kita selamatkan. Itu yang sebenarnya menjadi poin penting saya. Saya juga berkepentingan terhadap pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal, tapi jangan kemudian ini melanggar sesuatu yang sebenarnya sudah diatur jelas dalam konstitusi kita. Baik, Pak Ferry, bagaimana tanggapannya Pak Ferry? Silakan. Ya, saya sampaikan di awal bahwa ketika kita bicara soal konstitusionalitas dan juga perspektif terkait atau pemahaman terkait dengan putusan tersebut, kita punya pandangan-pandangan yang bisa jadi berbeda-beda dengan latar belakang kita masing-masing tentunya. Nah, yang saya ingin coba stressing pada kesempatan kali ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah final and binding. Sudah keluar dan kita hormati dan kita apresiasi terkait dengan putusan tersebut. Namun yang paling penting ke depan adalah bagaimana desain dan format pemilu ke depan yang harus dikawal secara serius oleh kita semua, termasuk tentunya yang paling berkepentingan adalah pembuat undang-undang, DPR dan juga pemerintah. Ini yang memang sangat penting sekali, sehingga nanti tidak banyak lagi yang di-challenge ke Mahkamah Konstitusi karena memang ininya sudah ajak gitu kan, secara konstitusi seperti itu. Ini yang memang harus kita kawal. Tadi saya sampaikan banyak poin yang sangat strategis, dan juga hal yang memang lebih taktis di dalam aktivitas proses pemilunya, dari mulai terkait dengan soal sistem pemilunya sampai soal manajemen pemilunya, ini kan harus betul-betul dikawal secara serius. Nah, ini yang memang penting. Dan bagi partai politik manapun tentunya, ya saya pikir ini punya kepentingan yang memang harus ditangkap, karena di partai politik itu pasti kan ada mekanisme-mekanisme dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan, baik itu terkait dengan soal kaderisasi, baik itu terkait dengan soal rekrutmen, baik itu terkait dengan soal penyiapan manajemen yang lainnya, itu yang memang harus kita upayakan. Jadi ini menjadi penting bahwa kemudian sekarang nih sudah ada proses yang terjadi dalam konteks pemilu nasional dan pemilu lokal, bagaimana kita nanti melihat secara lebih utuh pembuat undang-undang dalam revisi undang-undang pemilu yang akan datang, itu menjadi poin yang sangat strategis untuk diatur secara lebih teknikalitas. Seperti itu yang memang menjadi poin-poin kedepannya segitu. Baik, mungkin terakhir izin ya, saya Pak Haikal, ini berarti dengan keputusan MK ini, perpanjangan masa jabatan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang di Indonesia ini kan berdasarkan masa jabatan, durasi jabatan mereka secara normal ya 5 tahun begitu. Nah, ini berarti apakah akan ke depan penyesuaiannya jadwal pemilu dan pilkada serentak untuk pergantian dari perpanjangan masa jabatannya, Pak Haikal? Ya, tentu ini menjadi satu proses transisi ya, dan di dalam putusan ini sendiri Mahkamah Konstitusi kan sudah juga menyampaikan bahwa untuk kebutuhan masa transisi tersebut maka pembentuk undang-undang diminta untuk melakukan constitutional engineering atau rekayasa konstitusi, bagaimana kemudian caranya agar proses transisi ini bisa berjalan dengan baik. Dan bagi kami, ketika memang penambahan masa jabatan ataupun perpanjangan masa jabatan khusus dalam proses transisi ini memang dibutuhkan, itu tidak menjadi suatu permasalahan bagi kami, karena
itu adalah salah satu jalan yang harus kita tempuh untuk menciptakan satu sistem pemilu yang jauh lebih baik ke depannya. Sayang sekali waktu kita terbatas, banyak yang ingin saya tanyakan, termasuk juga menarik menyoroti apa yang disampaikan Pak Ahmad juga mengenai implementasi pasal 22E ayat 1 Undang-Undang tahun 45 yang sudah akhirnya harus menyesuaikan pada final putusan MK ini ya. Tapi sayang waktu kita terbatas, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami, semoga nanti kita bisa berdialog lagi. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Haikal. Terima kasih banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Muhammad.